Shalom saudara, saya percaya dimanapun saudara berada, kasih anugerah Tuhan senantiasa bersama kita semua. Pernahkah saudara mendengar pernyataan nama baik itu perlu dijaga sampai mati? Ternyata firman Tuhan juga mendukung hal tersebut. Amsal 22 ayat 1 menuliskan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai The True Personal Branding. Apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar nama Daniel? Gua singa, seorang yang tidak kompromi terhadap dosa. Bagaimana dengan Daud? Orang mengingat Daud sebagai Raja Israel, seorang yang dekat dengan Tuhan, atau dosanya terhadap Batsheba. Ketika kita dapat mengingat suatu perbuatan atau sikap seseorang, bisa diartikan bahwa orang tersebut sudah memiliki personal branding. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap citra yang ditampilkan seseorang secara konsisten dan terus-menerus, meliputi kepribadian, kemampuan, dan nilai dirinya. Misalnya ada seorang pendeta yang dikenal oleh masyarakat sebagai pendeta yang banyak melayani keluarga. Maka orang yang sedang bermasalah dalam keluarganya tidak ragu untuk datang minta dilayani oleh pendeta tersebut. Ada orang yang dikenal dermawan karena suka memberikan bantuan. Bahkan ada juga orang yang terkenal pelit karena memang pelit. Statement-statement itu menunjukkan personal branding yang dimiliki orang-orang tersebut di tengah masyarakat. Seorang marketing consultant, John Jantsch, mengatakan bahwa personal branding adalah seni untuk dikenal, disukai, dan dapat dipercaya. Apakah orang percaya perlu memiliki personal branding? Tentu saja. Ketika seseorang dikenal sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya, maka orang lain akan mudah memberikan kepercayaan dalam berbagai hal. Contohnya dalam bisnis. Personal branding yang baik akan membantu kita dalam menjalani kehidupan yang pada hakikatnya selalu terkoneksi dengan orang lain. Jadi, bagaimana kita membangun personal branding? Alkitab menuliskan tentang Daniel, seorang pemuda Yehuda yang dibuang ke negeri Babel. Dengan personal branding yang dibangunnya, Daniel diangkat menjadi wakil raja di suatu negeri asing. Bahkan, Daniel memiliki jabatan itu dalam pemerintahan 3 orang raja yang berbeda. Daniel bisa memiliki personal branding yang sangat kuat karena beberapa alasan berikut. 1. Daniel menjaga kekudusan. Di Babel, Daniel dan teman-temannya diberi makanan dan minuman dari santapan raja. Namun, Daniel menolaknya karena itu dapat membuat mereka cemar. Daniel berketetapan untuk menjaga kekudusannya sebagai umat Tuhan. Ini adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Daniel intim dengan Tuhan. Dituliskan bahwa Daniel berlutut, berdoa, dan memuji Allah 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Ini adalah gambaran kehidupan yang intim dengan Tuhan. Seorang dengan posisi dan tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan seperti Daniel pasti sangat sibuk. Tetapi Daniel konsisten dalam segala situasi untuk memberikan waktunya, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, Daniel dipenuhi roh Tuhan. Daniel dapat melakukan hal-hal besar karena dipenuhi roh Tuhan. Ada perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, tetapi Daniel oleh pertolongan Tuhan dapat melakukannya. Contohnya adalah menafsirkan mimpi orang lain. Dalam prakteknya, saat ini salah satu cara termudah dan paling efektif untuk membangun personal branding adalah melalui media sosial. Sebut saja Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, dan platform media sosial lainnya. Dengan teknologi, kita dapat menunjukkan pada seluruh dunia minat dan talenta apa yang kita miliki, apa saja kemampuan kita, usaha atau bisnis yang kita geluti, dan apa panggilan kita dalam Tuhan. Tentu kita juga dapat menyaksikan berkat-berkat apa saja yang Tuhan sudah berikan. Namun, dalam hal ini, kita perlu memperhatikan motivasi kita. Tidak jarang kegiatan membangun personal branding di media sosial dikaitkan dengan kegiatan menyombongkan diri sendiri. Contoh, saat kita ingin membangun personal branding sebagai seorang yang tertarik akan dunia fashion. Awalnya, kita dapat mulai membuat konten-konten dengan berbagai fashion yang kita miliki. Nah, karena melakukan hal itu, mungkin ada orang-orang yang menganggap bahwa kita sedang pamer atau menyombongkan diri. Dalam hal rohani, kita dapat memposting ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, foto saat kita beribadah di gereja, atau video saat kita bersama-sama melayani sesama. Yang perlu diingat, yuk kita perhatikan motivasi kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi, semakin orang-orang mengenal personal branding kita, semakin banyak orang-orang yang dapat kita layani sesuai dengan talenta dan panggilan kita.
Pada akhirnya, saat kita memiliki personal branding yang baik, apapun yang kita sampaikan dalam konteks memberitakan Injil dan memuridkan akan lebih mudah untuk diterima. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semua. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami sepanjang hidup ini, sepanjang seminggu ini Engkau selalu menyertai dan Engkau selalu membimbing kami sepanjang hidup ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau memuji menyembah-Mu ya Bapa. Biar pujian penyembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, menyenangkan Engkau selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan hingga pada akhir ibadah ini dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan baik, dan hari ini kita harus bersuka cita dalam Tuhan, karena kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini pada kita semua. Hari ini hari
sepanjang seminggu ini Tuhan telah membawa kita pada kemenangan dan demi kemenangan. Dan Tuhan akan selalu membawa kita pada satu tujuan yang baik. Segala apapun masalahmu, serahkan kepada Tuhan. Dia akan memberikan jawaban dan semuanya akan tepat pada waktunya. Mari sembah Dia. Haleluya. Kau baik Tuhan selamanya.
tidak bisa sendiri tanpa Engkau ya Bapa. Tuhan, Shalom jemaat Tuhan yang berada di GBI Petukangan. Senang sekali saya, Pastor Boyke Pakpahan, bisa menyampaikan firman Tuhan buat kita semuanya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gembala, Pak Agus Cipto, guru saya, mentor saya secara rohani. Saudara terkasih, hari ini saya rindu setiap kita bisa mendapatkan firman Tuhan untuk menguatkan setiap kita, untuk menyegarkan jiwa kita.
di tengah-tengah keadaan dunia, bangsa, dan keadaan zaman yang semakin hari semakin tidak pasti, semakin tidak menjanjikan, maka untuk itu penting sekali kita menaruh hidup kita kepada Tuhan, yaitu Allah yang memberikan kepastian dalam hidup ini. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan saya kasih judul dengan tema yaitu bagaimana kehidupan kita supaya bisa memiliki kepastian dalam kehidupan ini. Untuk itu izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Dan saya rindu saudara mengalami perubahan, mengalami satu terobosan, sehingga firman Tuhan hari ini tidak hanya sebatas informasi, tapi bisa mentransformasi kehidupan kita secara pribadi, kehidupan keluarga kita, kehidupan usaha, bisnis, pekerjaan kita, bahkan kehidupan dalam pelayanan kita. Untuk itulah firman itu ada untuk mengubahkan setiap aspek dalam kehidupan kita. Maka tema khotbah saya pada pagi hari ini, pada hari Minggu yang indah ini, yaitu dengan tema menghadapi ketidakpastian. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-6. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-6 berkata demikian. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Lalu firman juga berkata, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baiknya. Saudara perhatikan firman Tuhan. Kitab Pengkhotbah adalah kitab yang dimana Raja Salomo memberi gambaran tentang kehidupan. Di dalam kitab Pengkhotbah itu ada 12 pasal. Dan semuanya Salomo menceritakan kehidupannya di dunia ini, bahwa kehidupan semuanya sia-sia. Kehidupan di dalam dunia tidak ada yang pasti. Nah, kesia-siaan yang Salomo hadapi, maka dia sedang memberitahukan kepada kita, memberitahukan kepada setiap manusia, bahwa kesia-siaan kita, biarlah itu menjadi pembelajaran dalam kehidupan ini, bahwa semua yang ada di dalam dunia, kekayaan, kepintaran, kecakapan, kepandaian, jabatan, harta, tahta, apapun yang ada di dalam dunia ini, sifatnya tidak ada yang kekal. Semuanya fana, yang artinya kita tidak bisa pertahankan dan tidak ada kepastian. Maka Salomo dalam kitab Pengkhotbah mengajak saudara dan saya supaya menaruh pengharapan itu kepada Allah. Di dalam kekayaanmu, di dalam kepandaianmu, di dalam kepintaranmu, di dalam jabatanmu, di dalam keputusasaanmu, di dalam kesusahanmu, di dalam kesedihanmu, di dalam duka dan maupun sukamu. Salomo sedang mengajarkan kepada kita, biarlah setiap kita itu dekat kepada Allah. Biarlah setiap kita lebih lagi mengenal Allah secara pribadi. Supaya apa? Supaya di dalam kehidupan yang tidak pasti ini, di tengah-tengah keadaan yang mengguncangkan, di tengah-tengah keadaan yang menghadapi masalah ekonomi, keluarga, ketakutan, masalah kehidupan, kita bisa mendapatkan kepastian di dalam Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Siang yang terik bisa berganti dengan mendung dalam sekejap. Arah angin tak bisa dikendalikan. Iklim dan cuaca tak menentu. Kita pikir musim kemarau akan kemarau, ternyata hujan. Kita pikir cuaca bisa kita atur, ternyata tidak bisa, saudara. Bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang bisa memberikan kepastian.
Kita lihat keadaan ekonomi. Ekonomi mengalami fluktuasi. Ekonomi mengalami yang namanya itu resesi. Bahkan ekonomi sering sekali menjadikan dalam kehidupan kita, membuat kita bertanya-tanya. Maka untuk itu, di dalam keadaan apapun dalam kehidupan ini, sekali lagi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, jangan taruh hidup kita kepada harta kita, kepada tahta kita, kepada apapun yang kita cintai di dalam dunia ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu seperti tadi. Dikatakan bahwa tahun ini, bahkan tahun ke depan, akan mengalami krisis ekonomi. Saudara harus paham, dalam goncangan ekonomi terbagi menjadi 3. Awalnya adalah mengalami krisis ekonomi, lalu mengalami yang namanya itu resesi ekonomi, maka yang paling parah adalah mengalami depresi ekonomi. Kalau sudah depresi berarti suatu negara sudah bangkrut. Untuk itu Indonesia memerlukan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan, orang-orang yang berdoa, bersyafaat untuk keadaan Indonesia supaya tetap baik-baik saja. Yang percaya katakan amin. Bahwa Tuhan pakai saudara dan saya untuk menjadi Yusuf di akhir zaman. Bahwa Tuhan pakai saudara dan saya untuk menjadi Daniel di akhir zaman. Dan Tuhan juga pakai saudara dan saya untuk menjadi Yohanes Pembaptis, untuk mempersiapkan jalan di padang gurun, di tengah-tengah keguncangan, di tengah-tengah kegusaran, di tengah-tengah nama itu kekeringan. Kita persiapkan jalan untuk orang-orang mengalami perjumpaan dengan Kristus. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita lihat ketidakpastian apalagi yang ada. Harga saham bisa merosot atau meroket drastis. Kemarin dengan banyaknya kita melihat ada yang main saham, main kripto, main berbagai macam. Banyak orang yang mengalami goncangan, akhirnya mengalami yang namanya itu satu keadaan ekonomi yang tidak baik dalam kehidupannya. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menghadapi ketidakpastian itu, kita bisa menjadi bimbang dan gamang hidup ini. Rumah tangga mengalami kepanikan, kekhawatiran, yang cenderung mengalami yang namanya itu perpecahan, perceraian, keributan. Karena apa? Masalah demi masalah yang kita pikir ada kepastian, ternyata tidak ada kepastian. Maka untuk itu penting sekali, saudara dan saya, yang sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang anak muda, sebagai orang tua, setiap kita jangan mengajarkan dan jangan memberikan warisan yang ada dalam dunia ini. Berikan warisan kepada keluarga kita, yaitu apa? Warisan iman, warisan kasih, warisan yang datangnya daripada Tuhan. Di dalam nas yang tadi kita baca di dalam Pengkhotbah 11 ayat 6, ketika dikatakan taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, ini adalah kunci untuk saudara memasuki tahun yang akan datang, tahun 2023, yang dikatakan akan terjadi namanya itu krisis ekonomi, resesi, akan mengalami banyak goncangan. Tetapi saya mau katakan, Anda harus sadarkan dalam hidupmu bahwa engkau bukan diciptakan dari dunia ini, tetapi engkau diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Yang bersuka cita katakan amin. Yang sadar katakan amin. Bahwa kehidupan saudara dan saya tidak tercipta dari dunia, tapi saudara dan saya tercipta dari firman. Maka artinya apa yang firman katakan, maka dunia harus tunduk. Dan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini tunduk dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, saudara. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nas ini memberikan kepada kita setidaknya 3 pedoman hikmat dalam menghadapi dunia yang serba tak pasti ini. Ada 3 pedoman yang kita bisa lihat di dalam nas, di dalam kitab yang kita baca. Saya ajak saudara, tadi saya sudah kasih ayat kunci, ayat emasnya dalam Pengkhotbah 11 ayat 6. Hari ini, mari kita buka dalam Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 8. Ayat 1 sampai 8 kita baca bersama-sama. Saudara yang ada di rumah, mari ambil sikap untuk tetap menghargai Tuhan. Walaupun ibadah secara online,
pastikan hatimu inline kepada hatinya Tuhan. Maka untuk itu, orang yang dihargai, karena orang yang menghargai firman Tuhan dan Tuhannya. Maka ketika saudara beribadah, beribadahlah seolah-olah Tuhan ada di rumah saudara. Seolah-olah Tuhan datang menghampiri kehidupan saudara. Seseorang yang didatangi, seorang raja, gubernur, bupati, presiden, wali kota, atau atasannya, atau pimpinannya, pasti dia berpakaian sopan, pasti dia bertindak, berkarakter, berkelakuan yang sopan. Begitu juga dengan ibadah hari ini. Pastikan saudara mengambil sikap yang menghormati dan menghargai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin, saudara. Maka untuk itu, saudara yang punya Alkitab, mari buka Alkitabmu bersama-sama. Dalam Pengkhotbah 11 ayat 1, kita akan baca Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan yang hidup. Pedoman-pedoman hikmat. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkan ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ayat 6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umur, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap. Karena banyak jumlahnya, segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, nas ini memberikan kita setidaknya ada 3 pedoman hikmat dalam menghadapi dunia yang serba tak pasti ini. Kalau tadi kita baca di ayat 1 dan 2, maka pertama, kita diajarkan belajarlah memberi. Tadi kita sudah baca tentang bagaimana kita membagi roti, kita bisa membagi ke 7 atau ke 8 orang. Artinya saudara, ketika kita dengan murah hati, ya saudara ya, ketika saudara dan saya memiliki kemurahan hati, menaburkan berbagai kebaikan, maka suatu saat nanti kita juga akan menuainya. Saudara harus percaya dengan hukum daripada firman Tuhan. Hukum firman Tuhan katakan, berilah maka engkau akan diberi. Satu takaran yang tidak dapat diukur, bahkan itu dapat digoncangkan. Yang artinya orang-orang yang mentaati firman Tuhan, maka dia sedang menguji Tuhan, maka Tuhan akan menepati janjinya. Saya memberitahu kepada saudara, kalau saudara sudah tahu kalau saudara sudah mengetahui bahwa di dalam dunia ini tidak ada kepastian, mau kapan lagi saudara selalu percaya kepada dunia ini? Tetapi saya mau katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Kenapa? Karena orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, maka dia sedang memberikan hidupnya untuk Tuhan pimpin. Jadi kalau saudara, kita tadi baca dalam kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai 8. Maka di ayat 1 dan 2, kalau saudara pelajari baik-baik, di sini Pengkhotbah mengajarkan kepada setiap kita, yaitu untuk kita belajar memberi. Jadi saudara perhatikan ya, bukan diajarkan hanya memberi, tapi belajar memberi. Nah, kata belajar memberi, saudara, bukan memberi dengan nekat, bukan memberi dengan jago-jagoan, tapi belajar memberi, saudara, di dalamnya memiliki perhitungan. Yang artinya memberi dengan iman.
memberi dengan ketaatan. Nah, di dalam ayat ini dikatakan, ketika saudara belajar memberi, maka di dalamnya kita akan memberi dengan murah hati. Ketika saudara memberi dengan murah hati, menaburkan berbagai kebaikan, percayalah, maka suatu saat nanti kita juga akan menuainya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin, saudara. Saudara, dalam kehidupan saya secara pribadi bersama dengan keluarga, tidak pernah suatu hal pun, tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Kami mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan suruh nabur, nabur. Tuhan suruh berkati keluarga ini, berkati. Tuhan suruh kasih nih, kasih. Tetapi demi nama Tuhan yang hidup, saudara, sampai saat ini keluarga kami tidak pernah dipermalukan. Kenapa? Karena kami tidak menaruh kepercayaan kami kepada keuangan, kepada uang kami. Kami tidak menaruh kehidupan kami, damai sejahtera kami, kebahagiaan kami kepada harta kami. Tapi kami menaruh semuanya itu kepada Tuhan. Yang artinya Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bukankah itu yang Ayub katakan ketika dia menghadapi pencobaan? Orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, dia tidak akan cinta uang. Dia tidak akan cinta dengan hartanya. Tetapi dia berikan semuanya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Maka camkan baik-baik. Kalau saudara Tuhan ingatkan, ingat ya, Tuhan yang mengingatkan kepada saudara, bukan karena disuruh orang. Kalau Tuhan suruh menabur kebaikan, tabur. Kalau Tuhan suruh memberkati, berkati. Jangan ditahan-tahan. Kenapa? Karena ada berkat yang lebih besar daripada itu akan saudara berikan. Mungkin saudara punya uang banyak, tapi saudara punya sakit penyakit. Tetapi ketika saudara menabur uang, maka sakitmu pasti Tuhan sembuhkan. Karena yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini, saudara, adalah mujizat daripada Tuhan. Saudara mungkin bisa beli obat yang mahal, tapi penyembuh cuma Tuhan. Saudara bisa liburan pergi ke tempat yang mewah, pergi jalan-jalan kemanapun engkau mau, karena uangmu banyak. Tetapi sukacita, damai sejahtera, cuma datangnya daripada Tuhan. Mungkin saudara bisa membeli makanan yang enak, makanan yang mahal, tetapi kenikmatan itu cuma datangnya daripada Tuhan. Kenikmatan tidak bisa dibeli, kesembuhan tidak bisa dibeli, kebahagiaan tidak bisa beli. Maka semuanya itu hanya bisa Anda alami ketika saudara memiliki kemurahan hati. Karena siapa yang bermurah hati, maka dia mendapatkan kerajaan surga. Bukankah Tuhan katakan, berbahagialah engkau yang bermurah hati. Amin, saudara. Lalu poin yang kedua, saudara. Kalau saudara pahami, maka yang kedua, Tuhan ingatkan, beranilah mengambil resiko dalam hidup. Tadi ayat 3-5 kita sudah baca. Mencemaskan segala sesuatu hanya akan menghentikan langkah kita. Jadi saudara harus menjadi orang-orang yang berani mengambil resiko. Tetapi ingat sekali lagi saudara, bukan nekat. Ya, tapi harus menggunakan iman. Ketika saudara menghadapi satu tantangan, satu hal apapun, ketika saudara ingin mencoba usaha, ketika saudara menginginkan mencoba suatu pekerjaan, ketika saudara ingin mencoba hal-hal yang baru, lakukan itu. Harus berani menjadi anak-anak Tuhan yang mengambil resiko dalam hidup. Karena mencemaskan segala sesuatu hanya akan menghentikan langkah kita. Namun, saudara, perhatikan ya. Namun, saudara, tentunya tindakan ini perlu dibarengin dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Amin, saudara. Yang artinya apa, saudara? Saudara, orang yang berani mengambil resiko ada dua modelnya. Satu, karena nekat dengan keinginan pribadinya. Kedua, karena iman, yaitu karena tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus, saudara, bukan nekat untuk disalib,
Bukan nekat untuk turun ke dalam dunia ini, bukan. Tetapi karena dia memiliki iman, yaitu memiliki kasih, yaitu memiliki pengharapan untuk keselamatan untuk kepada semua manusia. Nah, Tuhan bukan nekat. Para murid memberitakan Injil bukan nekat. Rasul Paulus pergi kemanapun untuk memberitakan bukan nekat, tetapi dia sedang taat. Jadi bedakan saudara, yang nekat dan yang taat. Ketika saudara mengambil resiko dalam hidup, pastikan itu karena ada Tuhan yang pimpin saudara. Jadi jatuhnya taat. Bukan kedagingan saudara, keakuan saudara yang ikut. Itu nanti jatuhnya jadi nekat. Nah, bagaimana supaya kita bisa tentunya mengetahui bahwa itu datangnya daripada hikmat? Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang kedua dikatakan, roh Tuhan akan ada padanya. Ada roh hikmat dan pengertian, ada roh nasihat dan keperkasaan, ada roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Setiap orang-orang yang berani mengambil resiko di dalam ketaatan, itu sudah pasti karena ada roh Tuhan di dalam hidupnya. Kalau tanpa roh Tuhan, jangan sekali-sekali saudara melakukan segala sesuatu yang beresiko. Karena jatuhnya akan hancur, rusak, gagal. Tetapi kalau Tuhan yang suruh, apapun resikonya, saudara berani menghadapi. Karena saudara percaya, Tuhan yang menjadi barisan depan saudara. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kita menghadapi dalam dunia yang tidak pasti ini. Yang pertama tadi saudara menjadi orang-orang yang berani belajar memberi. Di tengah-tengah ketidakpastian ini, saudara menjadi orang-orang yang berani mengambil resiko. Lalu poin yang ketiga, biarlah di tengah-tengah ketidakpastian ini, saudara adalah orang-orang yang bekerjalah dengan giat, namun jangan lupa menikmati hidup ini. Jangan menjadi orang yang dijadi budak, tapi saudara menjadi orang yang bekerja, tapi juga saudara menjadi menikmati hidup ini. Menikmati hidup ini bukan soal healing, saudara. Menikmati hidup ini, saudara bisa mengatur waktu dengan baik. Memiliki waktu tidur yang baik, waktu istirahat yang baik, memiliki waktu ibadah yang baik, saat teduh yang baik, waktu bersama dengan keluarga. Itu adalah orang-orang yang menikmati hidup. Nggak selalu bekerja, kerja terus. Akhirnya apa saudara? Seluruh pendapatan hasil kerja hanya dipakai untuk apa? Mengobati dirinya ketika sakit. Tetapi poin yang ketiga yang sedang diajarkan adalah di sini adalah bekerjalah dengan giat, namun jangan lupa menikmati hidup. Yang artinya ada keseimbangan antara saudara bekerja dan beristirahat. Itu mesti dijaga keseimbangannya. Kenapa banyak rumah tangga rusak, hancur, banyak orang menjadi sakit, depresi, karena antara waktu bekerja dengan waktu istirahat itu tidak mengalami satu paralel, satu keseimbangan yang baik. Maka penting sekali saudara, yang namanya itu rest, beristirahat. Elia di tengah-tengah dia bekerja melayani Tuhan, bekerja menghancurkan Nabi Baal. Tapi dia harus punya waktu rest. Dia pergi ke tempat satu daerah, dia minggir ke Sungai Kerit untuk apa? Menghadapi stresnya hidup, depresi, dia mengalami ketakutan. Dia masuk dalam rest area. Amin saudara. Yesus ketika menghadapi banyaknya pencobaan hidup, maka Tuhan Yesus dia masuk dalam doa, dalam taman Getsemani. Untuk apa? Untuk dia rest di dalam Tuhan. Begitu juga dengan saudara. Di tengah-tengah ketidakpastian ini, jangan terus lakukan pekerjaan-pekerjaan. Beristirahatlah sejenak untuk menjaga kesehatan saudara. Beristirahatlah di dalam hadirat Tuhan, untuk saudara bisa dipimpin oleh Roh Kudus kembali. Ketika saudara mengalami ini, maka saudara akan lihat penyertaan pimpinan Tuhan itu akan memberikan saudara satu kehidupan yang luar biasa. Kita juga harus mempersiapkan diri untuk masa depan, termasuk untuk kehidupan di kekekalan. Makanya poin yang ketiga saudara, sekali lagi, bekerjalah dengan giat, namun jangan lupa untuk menikmati hidup. Menikmati hidup bukan dugem, menikmati hidup bukan hidup foya-foya. Menikmati hidup artinya saudara punya rest atas tubuh, atas jiwa,
atas roh saudara, sehingga keseimbangan antara bekerja dan beristirahat itu terjaga dengan baik. Amin saudara. Kita juga harus mempersiapkan diri untuk apa saudara? Untuk masa depan. Termasuk untuk kehidupan di mana? Di kekekalan. Jangan lupa saudara persiapkan itu semuanya. Amin saudara. Akhirnya saudara syukurlah kepada Tuhan, kepada Allah kita. Syukur kepada Allah yang selalu bersama kita dalam setiap situasi. Camkan itu, percaya itu. Saudara bersyukur dan bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Bahwa saudara punya Allah yang selalu ada di dalam situasi yang tidak pernah memberikan kepastian. Dia tetap memegang kendali dan otoritas dalam kehidupan kita. Sekalipun di tengah ketidakpastian yang kita hadapi. Namun saudara, Dia tidak ingin kita hanya berpangku tangan, melainkan agar tetap aktif, produktif, yakni juga memiliki pikiran yang positif dengan mengerjakan dan menyebarkan kebaikan selama kita ada di dalam dunia ini. Saya tutup dengan satu note. Tuhan meminta kita menabur serta menghasilkan tindakan kebaikan untuk memberi pengharapan di dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Maka untuk itu 3 poin yang saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, biarlah 3 poin ini saudara bisa pegang. Kita sudah berada di akhir tahun daripada tahun 2022. Kita mendengar bahwa 2023 kita akan menghadapi satu goncangan ekonomi. Tetapi itu tidak berlaku kepada anak-anak Tuhan. Justru anak-anak Tuhan pada masa-masa goncangan ekonomi, itulah anak-anak Tuhan dipromosikan. Anak-anak Tuhan laku. Anak-anak Tuhan diterbitkan. Perhatikan Yusuf di tengah-tengah kelaparan. Yusuf naik saudara. Amin saudara. Perhatikan para murid. 5.000 memberi makan 5.000 orang. Para murid dinaikkan saudara. Perhatikan air jadi anggur. Di tengah-tengah krisis anggur, krisis sukacita, krisis namanya itu tidak adanya anggur. Maka anak-anak Tuhan itu menjadi berkat. Ternyata kalau kita pikirkan saudara, kita renungkan di dalam masa-masa rest saudara, goncangan terjadi. Itu adalah supaya aktivitas kerajaan Allah itu terjadi. Angin topan badai menyerang satu kapal. Yesus ada di dalam buritan. Maka apa yang terjadi? Di tengah-tengah goncangan itu, Yesus berkata, diam dan tenanglah. Amin saudara. Di tengah-tengah bangsa Israel keluar daripada Mesir, maka Musa Tuhan pakai untuk apa? Untuk mendemonstrasikan kuasa Allah. Di tengah-tengah kejadian nanti di tahun 2023, persiapkan diri saudara untuk memberikan kepastian di tengah-tengah ketidakpastian kepada orang-orang yang imannya masih goncang, di tengah-tengah orang-orang yang menghadapi ketakutan, kekhawatiran, kepanikan. Hari ini sebagai hamba Tuhan, saya ajak saudara semuanya, saya ajak Bapak Ibu semuanya, yang mungkin hari ini di tanganmu tidak ada apa-apa. Mungkin hari ini engkau berkata, Pak, hidupku aja tidak pasti. Pak, masalah ekonomi keluargaku aja masih tidak beres. Pak, rumah tanggaku aja masih goncang. Pak, ini, itu, dan segala macam. Hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, berhenti berkata negatif dalam hidupmu. Ubah menjadi perkataan-perkataan yang positif. Yang penting saudara tetap menjadi orang-orang yang terus aktif, tidak pasif, menjadi orang-orang yang produktif. Maka saudara akan lihat kuasa Roh Kudus akan membimbing, menuntun saudara untuk menyatakan tanda-tanda heran dan ajaib. Setiap kita yang sedang menghadapi ketakutan, kepanikan hari ini, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat. Lihat para suami Tuhan, para istri, keluarga
yang mungkin hari ini sedang mengalami ketakutan, kebingungan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah hidup, usaha bisnis, yang ke depan sepertinya tidak ada kepastian. Bapa, hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami menaruh hati kami, hidup kami kepadamu, dan kami memberikan seluruh kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Dengan kami melakukan bagian kami menjadi orang-orang yang aktif, menjadi orang-orang yang produktif, menjadi orang-orang yang berpikir positif, maka kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak pasti ini. Tuhan, pakai keluarga kami, pakai suamiku, pakai istriku, pakai anak-anakku, pakai orang tuaku, pakai gerejaku, untuk menjadi alatmu menghadapi ketidakpastian yang ada di dalam dunia ini. Untuk itu Tuhan, pakai setiap kami Tuhan Yesus, untuk bisa belajar, untuk bisa menjadi orang-orang yang suka memberi, untuk bisa menjadi orang-orang yang memiliki kemurahan hati, untuk bisa menaburkan berbagai kebaikan di masa-masa sulit. Maka kami percaya suatu saat nanti kami akan menuai pada waktunya. Dan biarlah setiap kami menjadi orang-orang yang berani mengambil resiko, bukan di dalam kenekatan secara mengikuti suara hati sendiri, tetapi kami menjadi orang-orang yang taat karena mendengarkan suaramu Tuhan melalui pimpinan daripada Roh Kudus, dengan memiliki hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Dan biarlah setiap kami Tuhan menjadi orang-orang yang rajin, tidak malas, menjadi orang-orang yang cerdas, tidak bodoh, sehingga kami bisa bekerja dengan giat. Namun kami juga menjadi orang-orang yang bisa menikmati waktu-waktu kami, hidup kami, sehingga kami memiliki keseimbangan untuk bekerja dan beristirahat, supaya kami bisa menjaga hidup kami, untuk mempersiapkan diri kami untuk masa depan yang ada di dalam dunia ini, termasuk juga masa depan di dalam kehidupan kekal. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah selesai menyampaikan isi hatimu. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi namamu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan setiap kata demi kata daripada firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Untuk itu, bertahtalah dalam kehidupan kami Bapa, hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati dan percaya, sama-sama katakan amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita satukan hati kita berdoa syafaat. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan kepadamu. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah dapat beribadah hari ini Tuhan. Semua boleh terlaksana oleh karena kasih setiamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala hal, bahkan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Aba Bapa. Biarlah firman-Mu yang sudah ditabur boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, boleh bertumbuh bahkan berbuah-buah Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun kami, untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu, bahkan terlebih lagi kami boleh melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati kesehatan dan umur panjangnya, berkati pelayanannya, dimanapun beliau melayani, penyertaan Tuhan ajaib. Terima kasih ya Aba Bapa. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko dan keempat wakilnya, bahkan seluruh keluarga besarnya. Berkati hamba-Mu di dalam melayani Tuhan, terus pakai lebih lagi menjadi alat-Mu. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu yang senantiasa tercurah di dalam kehidupannya, pakai lebih lagi untuk menuai banyak jiwa-jiwa. Bapak, terima kasih banyak. Kami berdoa buat
Gembala kami di Gembala Rayon kami di Rayon 1E Pak Beni Gunawan, juga semua gembala-gembala di cabang dan ranting, juga gembala-gembala kul kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati mereka di dalam beritakan kebenaran firman-Mu, berkati mereka Tuhan. Curahkan kuasa yang dari surga itu memberkati hamba-hamba-Mu. Bapak, terima kasih banyak. Secara khusus kami berdoa untuk Pak Agus Tuhan, gembala kami di GBI Petukangan, juga Ibu Ambar Tuhan, sebagai tiang doa bagi hamba. Berkati kesehatan dan umur panjangnya, pelayanannya di dalam memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan dari surga mengalir terus bagi hamba-Mu Pak Agus. Berkati semua keluarga-keluarganya. Kami serahkan hanya kepada-Mu ya Aba Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami berdoa buat semua jemaat yang ada. Berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang di dalam beban berat Engkau angkat bebannya. Apapun permasalahan mereka Tuhan, Engkau adalah jawaban untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan mereka jemaat-jemaat yang taat, yang setia. Apapun Tuhan pergumulan hidup mereka, Tuhan, kami percaya kuasa-Mu yang menyertai mereka. Bapak, terima kasih banyak Tuhan untuk semua jemaat. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara. Bapak, curahkan kuasa-Mu bagi Indonesia. Kami mau katakan Shalom Indonesia. Damailah Indonesia Tuhan, pulihkan bangsa kami. Kasihani bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu Kau curahkan bagi negeri kami ini. Kami berdoa buat pemerintahan kami. Berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden Pak Jokowi dan Pak Amin Tuhan. Biarlah Kau memberkati mereka, seluruh jajaran pemerintahannya. Dari atas sampai ke bawah, dari pusat sampai ke daerah. Roh takut akan Engkau ada di dalam kinerjanya Tuhan. Biar Engkau beri hikmat, kebijakan lebih lagi Tuhan, untuk memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk keamanan bangsa kami. Lindungi seluruh genap bangsa Indonesia Tuhan. Berkati TNI dan Polri. Kami juga berdoa buat pemulihan ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan Kau curahkan kuasa-Mu. Engkau pulihkan Tuhan ekonomi bangsa kami. Dan kami terlalu percaya kalau saat-saat ini Tuhan sedang memulihkan ekonomi bangsa kami. Terus kami berdoa kepada-Mu memohon. Bapak, terima kasih banyak, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Semuanya Tuhan Yesus kami naikkan kepada-Mu. Berkati Tuhan. Kami percaya apa yang kami doakan Tuhan, Kau akan menambahkan lebih daripada yang kami doakan. Terpuji-puji nama-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.